Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita tak pernah terhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberikan kita sebuah yang kita butuhkan dalam kehidupan. Bahkan ada hal-hal yang mungkin kita tidak setuju ketika diberikan, tapi memang itu kita butuhkan. Maka ada hal-hal yang kita tidak senang, tapi Allah berikan karena kita butuhkan. Kita sering meminta apa yang kita mau, Allah memberikan apa yang kita perlu. Itu sebabnya bersyukurlah bahwa Allah masih berkenan untuk menyaring permintaan. Tidak mengabulkan semua doa-doa kita sekalian. Karena ada doa-doa kita yang kadang-kadang terburu-buru kita ucapkan. Kadang-kadang bukan betul-betul yang kita butuhkan. Maka itu salah satu hal yang harus kita syukuri setiap hari. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah utus untuk kita, nabi yang paling bersyukur di antara semua manusia. Dan salah satu yang disyukuri oleh nabi yang mulia ini adalah bahwa Allah selalu ada tempat bersandar dan tempat kita meminta. Tak perlu meminta kepada yang lain. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta kepada makhluk kadang buat kita kecewa. Tapi meminta kepada Allah bukan saja Allah akan memberikannya. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan kasih. Tapi Allah juga akan menyeleksi apa yang akan dikasih. Kalau seandainya yang kita minta itu tidak benar-benar membawa kebaikan, maka Allah akan gantikan doa kita dengan sesuatu yang lainnya. Tetap saja doa itu ada manfaatnya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi setiap hari berdoa. Mulai dari zikir pagi, zikir petang, belum lagi doa-doa tambahan dan seterusnya. Para sahabat setiap hari berdoa. Tapi fikih doa mereka beda dengan kita barangkali. Misalnya Sayyidina Umar, beliau mengatakan bahwa aku senang sekali berdoa. Dan aku senang kalau doaku diterima. Tapi aku lebih senang kalau doaku ditolak. Itu Sayyidina Umar. Aku senang doaku diterima, tapi aku lebih senang doaku ditolak. Yakin saya, kita tidak ada yang punya prinsip seperti itu. Sayyidina Umar ditanya kemudian oleh para sahabat, kenapa engkau prinsipnya seperti itu? Wahai Amirul Mukminin. Karena kalau doaku diterima, itu bermakna Allah meridhoi keinginanku. Tapi kalau doaku ditolak, itu bermakna Allah menyelamatkanku dari keinginanku yang tidak membawa kebaikan sama sekali. Allah jalankan keinginannya, bukan keinginanku. Itu sebabnya aku lebih senang kalau doaku ditolak. Tapi itu sama sekali tidak membuat Sayyidina Umar berhenti berdoa. Karena berdoa itu bukan sekadar meminta. Tapi juga itu menunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah kami tidak mampu. Kami tidak bisa. Kami tidak ngerti. Itu sebabnya kami meminta. Dan itu sebabnya kita meminta dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada manusia dijamin cepat atau lambat kita akan kecewa. Ada video yang viral kemarin itu. Saya yakin semua kita sudah nonton. Video mualim. Ketika mualim menyebutkan, begitulah. Ini kira-kira nggak sama persis ya, nggak sama persis. Begitulah kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Maka kita berharap kepada Allah saja. Itu kata-kata mualim. Sekilas kata-kata itu terlihat sederhana.
Tapi sebenarnya itu konsep tauhid yang sangat baik. Itu konsep tauhid yang sangat baik bahwa kita memang disuruh oleh Allah untuk berharap hanya kepadanya saja. Apapun yang kita lakukan, bahkan tidak boleh berharap pada apa yang kita lakukan itu. Ada orang-orang yang kemudian memproklamirkan kalimat usaha tak pernah mengkhianati hasil. Kalau pernah dengar. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Kalimat itu mungkin untuk orang-orang sekuler benar. Kenapa? Karena siapapun yang berusaha kuat mungkin akan lebih gampang berhasil. Secara statistika, usaha yang lebih sering itu akan lebih cenderung berhasil daripada usaha yang lebih sedikit. Tapi secara takdir tidak juga. Karena ada orang-orang yang sudah berusaha luar biasa tidak berhasil, ada orang yang cuma sekali ngecek saja, langsung dia mendapatkan hasilnya. Itu sebabnya usaha tak pernah mengkhianati hasil, itu salah-salah bisa membawa kita kepada kesyirikan. Membuat kita mengandalkan usaha kita, beriman kepada usaha kita sendiri. Dengan angka-angka, data-data, statistika, logika, dan sebagainya yang kita ramu, kemudian langsung kita membuat kesimpulan, ini akan berhasil. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sangat tegas di dalam Al-Quran menyebutkan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Setelah kalian mengerjakan sesuatu, maka segera kerjakan sesuatu yang lain. Wa ila rabbika farghab. Tapi hanya kepada Tuhanmu lah kamu gantungkan harap. Tidak boleh menggantungkan harap kepada makhluk, kepada manusia, kepada benda, kepada pejabat, bahkan kepada usaha kita sendiri. Karena dipastikan itu akan kecewa. Saya pernah pada saat masih SMA dulu, kebetulan waktu SMA saya juara di kelas. Karena juara di kelas, maka waktu itu, karena masih SMA ini, waktu itu merasa bahwa seorang juara itu, karena dia punya nilai bagus, maka dia bisa lulus kemana-mana. Waktu kami masuk dulu ada namanya USMO, masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Sekarang ada juga, entah apa namanya sekarang. SMPTN begitu-gitulah ya. Tapi sekarang sudah dibuat serentak. Pada zaman kami dulu tidak dibuat serentak. Setiap universitas melakukan itu sendiri dan menyeleksi sendiri dan mengumumkan sendiri. Karena itu pengumumannya pun tidak serentak. Waktu itu para juara itu dikasih kesempatan untuk mengisi formulir. Saya ikut mengisi karena saya juara 1. Apa yang terjadi? Juara 5 di sekolah kami itu, dia pilih ke arsitektur Yogyakarta, UGM. Sudah datang pengumumannya, lolos dia. Juara 5. Juara 4, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Lolos dia. Juara 3. Juara 3 kemana kemarin? USU. Juara 3 Farmasi USU. Lolos dia. Ya, sudah datang semua pengumumannya, lolos dia. Juara 2. Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Nah, ini kalau saya sebut namanya langsung Bapak Ibu kenal. Sekarang dia salah satu spesialis di Aceh. Ya. Satu kelas dengan saya. Juara 2. Lolos dia. Jadi dokter sekarang, jadi spesialis dia sekarang. Juara 1, Ilham Maulana. Ya. Pengumumannya belum datang. Kemana saya ambil waktu itu? Saya mengambil waktu itu ke Teknik Gas dan Petrokimia Universitas Indonesia, Jakarta. Orang-orang semua yakin bahwa Ilham Maulana akan lolos. Kenapa? Yang juara 5 saja lolos, juara 4 lolos, yang lain lolos, masa Ilham Maulana nggak lolos? Ilham Maulana ini bukan sekedar juara di kelas, tapi juga juara pidato, juara MTQ, juara cerdas cermat, juara ini, juara itu. Prestasinya banyak. Sehingga si Ilham Maulana ini pun tadi, dia merasa sangat yakin dia akan lolos. Kenapa? Karena dia punya modal, dia punya data, dia punya semuanya yang dibutuhkan untuk lolos. Dan begitu pengumuman, saya yakin sudah bisa ditebak. Ya betul sekali, saya tidak lolos. Ya, saya tidak lolos.
Dan itu adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam hidup saya. Kenapa? Kenapa kita kecewa? Karena kita sudah berharap. Kita mungkin tidak akan terlalu kecewa kalau kita tidak berharap. Kalau seandainya Barcelona hari ini datang ke Aceh, dia main bola melawan Persiraja, maka dia boleh berharap dia akan menang melawan Persiraja dengan skor yang sangat banyak. Tapi kalau seandainya begitu sampai ke Banda Aceh, Persiraja berhasil mengalahkan Barcelona, percayalah, Barcelona akan sangat kecewa. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan harapannya. Tapi kalau seandainya Persiraja kalah, Persiraja tidak akan kecewa. Kenapa? Karena dari awal dia tidak berharap banyak. Ya, bisa main lawan Barcelona saja karya dua. Ya. Itu sebabnya itu tidak membuat kecewa. Dan yang membuat kita kecewa adalah hitungan-hitungan besar yang membuat kita memiliki keyakinan bahwa kita akan berhasil mendapatkan. Itulah yang disebut dengan menggantungkan harap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah pernah mengalami itu. Dan ternyata sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kemudian saya mendapatkan hikmah di balik semuanya, beberapa tahun kemudian ketika mempelajari satu demi satu rentetan hidup, baru paham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja itu memberi pembelajaran yang sangat besar yang membuat kemudian selanjutnya tidak berani lagi menggantungkan harap kepada orang, kepada benda, kepada makhluk, bahkan kepada usaha kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan kecewa. Sebaliknya kalau kita gantungkan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Seperti yang kita sebutkan tadi, Allah hanya akan mengabulkan apa yang membawa kebaikan. Itu satu. Yang kedua, jika Allah tidak kabulkan, pasti itu ada sesuatu yang sebenarnya tidak baik buat kita. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Bisa jadi ada hal-hal yang kamu benci sebenarnya, tapi itu membawa kebaikan bagi kamu. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا wahwa syarrul lakum. Atau bisa jadi kalian mencintai sekali sesuatu, tapi itu membawa keburukan buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Tapi karena kita merasa tahu, maka ayat itu sebenarnya lebih cocok kita bilang, Allah Maha tahu, kalian sok tahu. Kenapa? Karena kita pikir kita tahu. Yang kita pikir kita tahu itulah tadi yang membuat kita berhasrat kepada sesuatu. Karena kita yakin sekali itu kebaikan, maka kita perjuangkan habis-habisan. Karena kita pikir itu membawa kebaikan. Tapi makin kuat kita perjuangkan, makin kuat Allah tahan. Kenapa? Karena Allah tahu ada sesuatu yang tidak baik di hadapan. Itu sebabnya, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basis dari semua ini adalah iman kepada Allah. Basis di antara semua ini adalah mempercayai Allah. Ada kalimat bagus yang dipopulerkan oleh seorang influencer dari Australia. Apa kata dia? Maybe you believe in Allah, but you don't trust Him. Itu ngeri itu kalimatnya. Maybe you believe in Allah, but you don't trust Him. Apa artinya? Memang kamu percaya sama Allah, tapi kamu tidak mempercayakan urusanmu untuk diatur oleh Allah. Kita percaya Allah ada, tapi kita tidak sepakat ketika Allah mengatur hidup kita. Dan ketidaksepakatan itulah yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sedih. Maka Allah menyebut di dalam Al-Quran, garansi besar untuk orang-orang yang mengikuti agama Allah ini. Allah tidak janjikan kekayaan, Allah tidak janjikan naik pangkat, naik jabatan. Yang Allah janjikan hal sederhana tapi sebenarnya sangat bertenaga. Apa itu? Kata Allah, "Faman tabi'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka dijamin dia tidak akan pernah khawatir dengan masa depannya dan tidak pernah sedih dan kecewa dengan apa yang terjadi pada dia. Kenapa? Karena dia percaya dengan semua yang Allah atur dalam hidupnya. Itu sebabnya
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi-kondisi sulit seperti banjir yang melanda, sesuatu yang kita tidak suka, penting sekali basis iman yang membuat kita kemudian tidak uring-uringan, tidak keluar kebun binatang dari mulut kita, tidak muncul macam-macam yang di luar garis Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan sabar. Idza asabathum musibah, ketika tertimpa sesuatu kepada dia, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berkata, ini semua dari Allah, bahkan kami pun dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah kalimat cinta, kalimat romantis dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu milikku, maka kamu akan tetap bersamaku. Yang lain-lain itu hanya penghias saja di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.